Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, atau pada kesempatan pada video kali ini, pada pertemuan Learning Journal yang ke-11. Kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terukur. Jangan lupa untuk menyebut bersyukur, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yang kita sama-sama doakan semoga Pak Adi Kusuma diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat serta salam juga marilah kita sama-sama limpahkan kepada junjungan alam, siapa lain tadi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, selaku kita umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan meresum sedikit, singkat saja mungkin ya, mengenai pada pertemuan ke-11 kemarin. Tentunya teman-teman kita sudah menampilkan tema yang serupa lah, tidak lain tidak bukan mengenai tentang rasa kita untuk bersyukur. Memang bersyukur itu kalau dijelaskan tuh bisa panjang banget, atau bisa berbagai cara gitu loh. Tentu kita juga mengucapkan rasa syukur itu tidak dengan alhamdulillah saja, melainkan dengan kita merawatnya. Seperti apa contohnya? Ketika kita bersyukur melihat pemandangan depan kita, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita juga melihat pemandangan depan kita ini begitu bersih, begitu terjaga, tidak ada sampah. Namun dengan cara bersyukur itu kita menimbulkan rasa peduli terhadap apa yang telah Allah beri. Jadi makanya teman-teman, bingung ya saya tuh mau ngomongin rasa bersyukur tuh pasti banyak banget. Makanya tuh teman-teman, setiap apapun yang kita lakukan, yang kita rasakan, atau yang kita ini ya, lebih tepatnya kita lihatlah gitu, tentu perlu bersyukur juga. Kayak contoh hari ini saya tadi berangkat kuliah siang panas-panas, tetap bersyukur. Karena kenapa? Dari saya berangkat kuliah panas-panas di waktu jam 12 siang, di waktu duhur lebih tepatnya, saya bisa merasakan terik matahari, saya bisa merasakan yang namanya mendapatkan ilmu pengetahuan baru di hari itu juga. Dengan berangkat siang-siang saya bisa dapat ilmu, dengan berangkat siang-siang saya bisa dapat duit jajan. Nah, tentu itu harus bersyukur teman-teman. Bersyukur, jangan ngeluh. Seberapapun yang dikasih, mau itu duit jajannya cuma 1.000, 2.000 sampai 4.000 pun, kita perlu yang namanya bersyukur teman-teman. Tuh kan, ngebahas bersyukur tuh panjang teman-teman. Langsung pada intinya aja teman-teman. Pada kemarin, pada kelompok kedua telah menjelaskan mengenai ini ya, lebih tepatnya dampak lebih tepatnya kayak penyakit ketika kita sedang public speaking. Tentu ada beberapa banyak penyakit. Yang lebih pokok itu adalah penyakit demam panggung atau gliosophobia kalau nggak salah namanya. Ya, saya sendiri pun sering mengalami demam panggung teman-teman. Tentu saya mengajar anak-anak marawis karena saya jadi pelatih marawis ya, atau pelatih alat-alat rebana lainnya. Ketika saya sedang mengajar ataupun sedang berinteraksi dengan orang lain gitu loh, tentu ada yang namanya kecanggungan gitu loh. Kayak demam, pokoknya kayak demam panggung tuh, kayak bener-bener banyak lah. Yang lebih sering sih mungkin demam panggung tuh yakni kebelet ngising atau kebelet kebelet nahan buang air besar. Bahasa sopannya seperti itu ya. Tentu seperti kemarin ya teman-teman, sedikit curhat. Saya waktu pertemuan kemarin tuh saya sudah overthinking. Maksudnya saya udah overthinking kayak,
oh, apakah saya dipanggil untuk maju? Karena saya belum maju teman-teman. Apakah saya dipanggil? Nah, saya sempat demam panggung tuh teman-teman. Demam panggungnya itu, saya kalau teman-teman. Jadi, aduh, ini gimana ya? Aduh, gitu. Tentu dari hal tersebut, ketika pemateri menyebutkan ada beberapa penyakit atau ada beberapa juga solusinya gitu teman-teman. Nah, tentu yang perlu dihadapi dari demam panggung itu adalah kepercayaan diri kita sendiri atau mentalitas diri kita sendiri itu harus lebih kuat lagi teman-teman. Tentu saya sebelum memulai public speaking atau sebelum mulai berbicara depan banyak orang, tentu saya mengamalkan doa ini. Doa yang sering saya doakan sebelum saya belajar. Rabbi fili ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hikmataka wangsu alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram wasabit lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teman-teman amalan saya selama saya menjadi guru Marawis atau selama saya berinteraksi dengan banyak orang ataupun berbicara depan banyak orang, itu tentu doa yang saya amalin gitu loh. Itu saja sih mungkin pada pertemuan kali itu yang saya simpulin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MU kalah guys.